Aku ingat malam pertama aku tidur di kamar baru. Usiaku saat itu masih 8 tahun, dan aku seharusnya merasa senang punya kamar sendiri. Tapi ada sesuatu yang aneh. Rumah baru kami terasa asing, sepi. Kamar ini lebih kecil dari kamar sebelumnya, dan meskipun sudah kutata dengan mainan kesukaan, ada sesuatu yang membuatku tidak bisa tidur. Sesuatu di kolong tempat tidurku, di dalam kegelapan. Aku memaksakan diri tidur. Kutarik selimut menutupi tubuhku sepenuhnya, hanya menyisakan sedikit celah untuk udara. Jantungku berdebar keras. Aku mengira mungkin ini hanya perasaan takut biasa. Aku sudah cukup besar untuk tidur sendirian. Tapi suara itu, suara gesekan halus, seperti sesuatu yang menggaruk kayu, berasal dari bawah tempat tidur. Bukan suara angin, bukan suara apapun yang bisa dijelaskan. Aku membuka mata, mengintip ke bawah ranjang. Hanya gelap, tidak ada apa-apa. Aku kembali menutup mata. Tapi itu tak menghentikan rasa takutku. Suara itu berlanjut, kadang pelan, kadang keras, seperti mendekat. Aku ingin menjerit, tapi tenggorokanku terasa tercekat. Aku ingin bangun dan berlari ke kamar orang tua, tapi aku tak bisa bergerak. Aku terjebak dalam ketakutan yang tak terlihat. Seakan-akan ada yang menghalangi langkahku. Tiba-tiba, bisikan itu datang seperti suara yang ditarik dari jauh, sangat dekat, memanggil namaku. Adi, ayo main. Itu pertama kalinya aku mendengarnya. Suara itu begitu pelan, hampir tak terdengar, tapi aku tahu itu bukan bagian dari mimpiku. Aku tak berani bergerak, tidak berani berkata apa-apa. Malam berikutnya, ketakutanku berubah menjadi obsesi. Setiap malam, aku duduk terjaga di tempat tidur, menunggu suara itu datang. Suara gesekan, bisikan, napas berat yang hampir bisa kurasakan di kulitku. Aku mulai merasakan bahwa aku bukan satu-satunya yang berada di kamar ini. Sesuatu yang lain ada di sini bersama aku. Aku tak pernah berani memeriksa lebih jauh. Tak pernah berani melihat lebih dekat apa yang ada di bawah tempat tidur itu. Setiap malam aku tidur dengan perasaan waspada, setengah terjaga, menunggu sesuatu yang pasti akan terjadi. Suatu malam, aku memutuskan untuk melawan rasa takutku. Aku berdiri dari tempat tidur dengan langkah gemetar. Aku berjalan perlahan menuju tempat tidur, meraba saklar dinding untuk menyalakan lampu. Aku berlutut di samping tempat tidur, dan dengan hati berdebar, aku menunduk perlahan. Dan di sana, aku melihatnya. Mata hitam yang mengintip dari bawah tempat tidur, sangat gelap, seperti dua bola kaca hitam tanpa cahaya. Aku tak bisa bergerak, pandanganku tertarik ke sana, seolah ada kekuatan yang mengendalikan tubuhku. Mata itu menatapku, tidak bergerak, hanya diam. Mungkin aku terlalu takut untuk lari, terlalu takut untuk berpaling. Aku bahkan tidak bisa berteriak. Aku duduk terdiam, menatap mata itu dalam-dalam. Setiap detik terasa seperti selamanya. Napasku tercekat. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak bisa melawan ketakutan itu. Aku hanya bisa menunggu, berharap agar mata itu pergi. Akhirnya, mataku tertutup. Aku tidak tahu berapa lama aku terbaring, tidak bergerak, mendengarkan suara-suara bisikan yang semakin dekat. Keesokan harinya, aku mencoba memberitahukan apa yang aku lihat kepada orang tuaku. Tapi mereka tak mendengarkan. Mereka hanya tertawa dan bilang aku hanya bermimpi. Aku yakin mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu apa yang aku rasakan di malam hari. Mereka tidak tahu ada yang mengintipku dari tempat gelap itu. Beberapa malam kemudian, aku tidak mendengar suara itu lagi. Tapi ketakutanku tetap ada, tersembunyi di dalam diriku. Aku mulai berpikir, mungkin itu bukan hanya sebuah ilusi. Sesuatu yang lain, yang lebih tua dan lebih gelap, masih ada di bawah sana. Dan setiap malam, saat aku tidur, aku bisa merasakan napas itu. Berat, tertahan. Tapi kali ini berbeda. Suara itu berada dalam diriku. Apakah kamu ingin bermain denganku?